Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu, malam ini kita akan presentasi. Sebelum itu, eh, yang saya hormati Ibu Yunita Dian Suwandari selaku dosen properti material. Kami dari kelompok 11 disusun ada oleh yang pertama saya sendiri, Revaldo John Ramadan, lalu ada rekan saya, Hendrik Hendri Febrianto. Febrianto. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kandungan lumpur, air, agregat, dan semen dalam pembuatan beton. Untuk lebih jelasnya, dijelaskan oleh Mas Henry. Oke. Untuk bab satu adalah pendahuluan, yaitu latar belakang. Beton merupakan bahan bangunan yang sangat populer digunakan dalam dunia jasa konstruksi. Banyak penelitian tentang beton yang sudah dilakukan dan akan terus berlanjut sebagai upaya untuk menjawab tuntutan perkembangan zaman dan kondisi lingkungan. Kemudian tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat dari praktikum ini ialah untuk memahami bagaimana kandungan lumpur dan kadar air dalam agregat halus mempengaruhi sifat-sifat beton yang dihasilkan. Hal ini dapat membantu para insinyur dan produsen beton dalam merancang campuran yang optimal. Kemudian untuk manfaat dari praktikum ini ialah satu, memahami keterkaitan antara lumpur, air, agregat, dan semen dalam pembuatan beton akan membantu meningkatkan kualitas konstruksi secara keseluruhan. Yang kedua, dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana komponen-komponen ini berinteraksi, produsen beton dapat mengurangi pemborosan bahan dan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Kemudian nomor tiga, penelitian ini dapat merangsang inovasi dalam teknologi pembuatan beton. Kemudian tujuan, lumpur dan air. Kadar lumpur dan air adalah dua parameter penting dalam analisa agregat halus. Kadar air adalah perbandingan antara berat air yang terkandung dalam agregat dengan berat agregat keadaan kering. Kemudian agregat agregat adalah salah satu komponen utama dalam pembuatan beton dan jenis serta kualitas agregat yang digunakan memiliki dampak signifikan terhadap kualitas dan kekuatan beton yang dihasilkan. Setelah itu adalah agregat halus. Agregat halus adalah jenis agregat dengan ukuran butiran kurang dari 5 mili atau lolos saringan 5 mili. Agregat halus umumnya terdiri dari pasir alam, pasir buatan, atau campuran keduanya. Fungsi utama agregat halus yaitu satu, gradasi. Gradasi mengacu pada distribusi ukuran butiran agregat halus. Dua, kadar air. Kadar air dalam agregat halus merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dan dalam pembuatan eh, beton. Nomor tiga, kebersihan agregat halus bersih dari kontaminasi seperti tanah, lumpur, bahan organik, atau zat-zat lain yang dapat mempengaruhi kualitas beton. Kemudian nomor empat, tekstur dan bentuk butiran. Tekstur dan bentuk butiran agregat halus juga berperan penting dalam pembuatan beton. Kemudian agregat kasar. Agregat kasar memiliki ukuran butiran lebih besar dari 5 mili dan berfungsi utama dalam memberikan kekuatan pada beton. Jenis-jenis agregat kasar meliputi kerikil, batu pecah, atau bahan-bahan alam lainnya yang memiliki ukuran butiran yang sesuai. Berikut beberapa aspek penting terkait dengan penggunaan agregat kasar dalam pembuatan beton. Satu, kekuatan hancur, ketahanan terhadap benturan. Tiga, prioritas dan karakteristik penyerapan air. Kemudian semen, studi literaturnya adalah bahan pokok dalam konstruksi dan penerapan sangat penting dalam pengikat bahan-bahan lain menjadi satu keutamaan massa yang dapat mengeras dan membentuk struktur yang kuat. Secara umum, semen dapat didefinisikan sebagai perekat yang digunakan untuk merekatkan bagian-bagian benda padat menjadi bentuk yang kompak, keras, dan tahan lama. Salah satu jenis semen yang paling umum digunakan di Indonesia adalah semen tipe satu, OPC Origin Portland Semen. Jenis semen ini menjadi pilihan utama bagi sebagai para konsumen karena ketersediaannya yang lebih melimpah dibandingkan dengan tipe semen lainnya. Kemudian ada beton. Studi literatur
adalah materi bangunan yang paling banyak digunakan di bumi ini. Dengan beton dapat dibangunnya bendungan, pipa, saluran, pondasi, basement, bangunan pencakar langit, maupun jalan raya. Beton adalah material komposit yang tersusun dari tiga bahan penyusun utama, yaitu semen, agregat, dan air. Adapun bahan tambahan yang digunakan beton berupa bahan kimia pembantu admixtur untuk mengubah sifat-sifat beton ketika masih berupa beton segar, fresh concrete, atau beton keras. Beton mempunyai kekuatan tekan yang besar sementara kuat tarikannya yang kecil. Tetapi sebelum material beton mengeras, beton campur merupakan campuran yang plastis sehingga keadaan ini sering kita sebut sebagai kelecekan beton. Pada pekerjaan beton sering kita menganalisa beton normal, yaitu plain concrete. Beton normal adalah beton yang menggunakan bahan dasar agregat semen dan air, sedangkan beton yang menggunakan admixtur diberi nama yang lebih spesifik sesuai dengan spesifikasinya, misalkan beton mutu tinggi, beton mengalir, flowing concrete, dan lain sebagainya. Material yang digunakan umumnya tersusun dari tiga bahan penyusun utama yaitu semen, agregat, dan air. Jika diperlukan bahan mineral, pembantu fly ash, dan bahan tambahan admixtur dapat ditambahkan bahan material pembantu biasanya digunakan dengan berbagai tujuan, antara lain untuk mengurangi pemakaian semen, mengurangi blending, atau menambah kelacakan beton segar. Kemudian praktikum lumpur dan air. Tujuan praktikum adalah menganalisa sifat-sifat lumpur dan pengaruhnya terhadap kualitas air. Untuk alatnya sebagai berikut, kemudian langkah-langkahnya yang kita teruskan bersama Mas Rivaldo, silakan. Oke, baik. Di bab 4 ini ada praktikum dan contoh analisanya. Nah, dari langkah-langkah praktikum lumpur dan air, yang pertama itu kita harus buat sampel lumpur dulu. Dengan caranya pengambilan sampel lumpur dengan ambil sampel lumpur yang representatif dari lokasi yang diinginkan. Lalu kedua itu ada penimbangan. Kita timbang dulu nih wadah dan catat beratnya. Masukkan sampel lumpur ke dalam wadah dan timbang kembali. Lalu dicatat tuh berat tabelnya berapa. Lalu yang ketiga ada pengeringan. Nah, di bagian pengeringan ini letakkan wadah berisi sampel lumpur dalam oven atau pengiring udara. Atur suhu oven sesuai dengan yang sekitarnya 110 kurang lebih 5 derajat Celcius plus minus selama 24 jam. Biarkan sampel mengering hingga beratnya konstan, itu tidak berubah lagi setelah beberapa kali penimbangan. Lalu keempat ini penimbangan akhir. Setelah dari wadah dari oven, didingin hingga suhu ruangan, timbang kembali wadah dan sampel lumpur yang lebih kering. Lalu dicatat juga. Lanjut, Mas. Lalu ini ada contoh analisanya. Misalkan kita memiliki sampel lumpur basah seberat 150 gram. Setelah dikeringkan dalam oven berarti menjadi 100 gram. Maka kadar air adalah, di sini ada rumus kadar air, yaitu W3 dikurang W5 dibagi per W5 dikali 100%. Nah, tadi kan W3 itu 150 dikurang 100 per 100 kali 100%. Nah, dia hasilnya 50%. Lanjut, Mas. Nah, lalu yang kedua ini ada agregat halus. Dari tujuan praktikum agregat halus itu ada menganalisis karakteristik agregat pasir, kerikil, dan lain-lain yang akan digunakan dalam konstruksi. Lalu ada alat berikut, kayak contoh misalkan talam, timbangan haus, oven, sarung tangan, stop, cetok. Nah, lalu ada bahannya itu agregat halus. Lanjut, Mas. Di sini ada langkah-langkahnya, yaitu pertama, siapkan alat dan bahan, lalu bersihkan timbangan, timbang dan catat berat talam untuk wadah agregat halus W1. Dan lalu yang keempat ada timbang dan catat berat agregat halus yang akan diuji di atas talam W2. Lalu yang kelima ada masukkan talam yang berisi agregat halus dan nyalakan oven. Atur suhu oven dengan ketentuan suhu 100 plus minus 5 derajat Celcius selama 24 jam. Lalu setelah 24 jam, keluarkan talam yang berisi agregat, jalan dia di dalam oven dengan memakai sarung tangan. Timbang dan catat berat talam dan agregat halus yang sudah dikeringkan. Lanjut, Mas. Nah, lalu di sini ada contoh analisa agregat halus dari hasil yang kita buat saat praktikum. Dan di situ ada berat talamnya. Yang pertama itu berat talam itu sebutnya W1, yaitu 157,5 gram. Lalu ada yang kedua berat talam plus agregat W2. Itu sampel agregat halusnya 657,5 gram. Nah, lalu berat agregatnya itu dengan cara W2 dikurang W1. Jadi 657,5 dikurang 157,5 dapat tuh hasilnya 500 gram. Lalu ada yang keempat berat talam plus agregat kering oven W4. Itu kita dapat 644 gram. Lalu ada berat kering agregat kering oven W5, yaitu dengan cara rumusnya W4 dikurang W1.
Jadi 644 gram dikurang 157,5 dapat di hasilnya 486,5 gram. Di sini ada perhitungan agregat halus. Nah, dalam perhitungan agregat halus itu baru W5 dikali 100%. Itu 500 gram kurang 86,5 gram per 48 gram dikali 100%. Lalu hasilnya sama dengan 0,2774 dikali 100%. Yaitu hasilnya 2,774%. Lanjut, Mas. Lalu di sini ada yang kedua itu agregat kasar. Tadi halus, sekarang kasar. Tujuan praktikum ini sama, menganalisis karakteristik agregat, pasir, kerikil, dan lainnya yang akan digunakan dalam konstruksi. Lanjut, Mas. Sama untuk langkah-langkahnya sama seperti tadi ya, siapkan alat tambahan. Lalu di sini ada contoh analisis agregat kasar. Ya, yang pertama dibuat tabel, kita dapat datanya yaitu berat alam atau W1. Kita dapat sampel agregat kasar sebanyak 158 gram. Lalu yang kedua ada berat alam terus agregat W2. Kita dapat sampelnya itu sekitar 658 gram. Lalu ada berat agregat yang disebut W3 dengan cara perhitungannya W2 dikurang W1 yaitu 658 dikurang 158 hasilnya 500 gram. Lalu ada yang keempat ini berat alam plus agregat kering oven W4. Kita dapat sampel agregat kasar sebanyak 640 gram. Lalu ada yang kelima ini berat agregat kering oven W5 dengan cara rumusnya W4 dikurang W1 yaitu 640 gram dikurang 158 gram hasilnya 482 gram. Lanjut, Mas. Lalu di sini ada perhitungan agregat halus. Cara perhitungannya sama. W3 dikurang W5 per W5 dikali 100%. 500 gram dikurang 482 gram per 482 gram dikali 100%. Hasilnya 0,3734 dikali 100. Kita bulatkan jadi 3,734%. Nah, lalu di sini yang keempat, yang ketiga, yang keempat ini ada semen yang keempat. Oke, lanjut, Mas. Oke, untuk langkah praktikumnya yang pertama timbang berat alam, timbang semennya sebanyak 64 gram, masukkan crossing ke dalam botol kasar hingga mencapai skala 0,1 mili. Masukkan semen ke dalam botol sedikit demi sedikit sebanyak 64 gram dengan menggunakan corong. Lalu yang kelima, miringkan botol dan putar searah jarum jam sampai gelembung udara tidak timbul lagi. Lalu langkah terakhir, lihat skala akhir yang ada pada botol katalir. Lanjut, Mas. Lalu di sini ada data-datanya yang kita hitung ya. Yang pertama berat semennya 64 gram, lalu ada pembacaan skala awal V1 0,5 mili, pembacaan skala akhir V2 2,3 mili. Lalu ada perhitungan berat semen. Berat jenis semen itu jangan rumusnya berat semen per V2 dikurang V1. Lanjut, Mas. Nah, lalu di sini yang ada beton ya. Ya, beton kita mengukur kuat tekan beton dengan mengevaluasi pengaruh rasio air semen terhadap kuat tekan beton. Lalu ada alat dan timbangannya. Lalu alat dan bahannya. Lanjut, Mas. Di sini ada langkah-langkah praktikumnya. Yang pertama itu, langkah pertama yang rendam beton yang sudah diamkan dalam sistem kubus selama 24 jam. Lalu ada selanjutnya, lalu setelah itu masukkan kering timbang catat beratnya. Lalu masukkan beton ke dalam alat mesin dengan posisi beton berada tepat di tengah. Lalu selanjutnya nyalakan mesin dan buka luas hidrolik. Arahkan luas membaca dial yang akan digunakan. Lalu angkat tuas sampai dengan permukaan penekan. Lalu angkat tuas beban secara perlahan sampai jarum merah pada dia berhenti bergerak. Turunkan tuas pada posisi awal dan mematikan mesin. Lanjut, Mas. Nah, di sini ada analisa beton ya. Kita dapat yang pertama itu beton kubus. Kita dicornya itu 5 Oktober 2024, diujinya 12 Oktober 2024, umurnya 7 hari ya kan. Kurang 7 hari. Nah, kita dapat beratnya itu 8.155 gram. Lalu untuk volumenya 3.375 gram. 3.375 cm persegi. Lalu untuk areanya 225 cm persegi. Lalu untuk nilai tekannya itu 750. Lalu yang kedua ini beton silinder. Kita dicoret itu 5 Oktober 2024. Lalu kita uji selama 14 hari di tanggal 19 Oktober 2024. Lalu kita dapat berat gramnya itu 12.090. Untuk volumenya 5.258,75 cm persegi. Lalu untuk areanya 176,71. Untuk nilai tuat tekannya 405. Lanjut, Mas. Nah, di sini ada perhitungannya berat jenis beton berarti W per V, di mana W itu berat awal benda uji sebelum kotakan. V ini volume benda uji. Nah, berarti isinya tadi kan 8.155
per 3.375. Nah, itu dibagi. Jadi hasilnya kita dapat 2,42. Lalu di sini ada force kuat tekan. Kita mencari kuat tekannya per sentimeter persegi. Nah, F sama dengan P per A. F sama dengan 350 dibagi 205,0. Kita dapat hasilnya 3,3 kilonewton per sentimeter persegi. Lalu ada konversi satuan kuat tekan nih. Kilometer per sentimeter persegi menjadi kilogram per sentimeter persegi, yaitu dengan cara F sama dengan F kali 101,97 kali kalibrasi. Lalu F sama dengan 3,3 dikali 101,97 dikali 1,95. Yang hasilnya F sama dengan 062,14 kilogram per sentimeter persegi. Lanjut, Mas. Lalu di sini apa hitungan berarti si beton? Ya, sama kayak tadi, berarti si W per V, sama kayak tadi untuk hitungannya kita dapat. Ya, akhir hasilnya 37,79 MPa. Lanjut, Mas. Nah, di sini ada kesimpulannya. Lalu untuk kesimpulannya dalam pembuatan beton, berkaitan antara lumpur, air agregat, dan semen adalah faktor yang sangat penting. Setiap komponen memiliki peran unik dalam pembuatan bentuk sifat-sifat beton akhir, termasuk kekuatan, ketahanan, dan kualitas keseluruhan. Jadi lumpur ini harus dipilih dengan hati-hati, kendalikan dengan tepat, agregat harus berkualitas tinggi, dan penggunaan semen yang benar saat diperlukan untuk menghasilkan beton yang kuat dan tahan lama. Lalu ada perbandingan yang tepat antara komponen ini dan proses pengadaan yang baik diperlukan untuk menghasilkan beton yang sesuai dengan kebutuhan proyek konstruksi. Selain itu, sedang terhadap dampak lingkungan terhadap produksi lumpur air. Kita harus mencari kandungan lumpur air yang tinggi dalam agregat akan mengurangi kekuatan beton, meningkatkan permeabilitas, dan menyebabkan asegrasi. Lumpur air juga dapat menyebabkan korosi pada tulang beton. Untuk agregat, ukuran, bentuk, dan jenis agregat sangat mempengaruhi kekuatan, ketahanan, dan sifat beton. Lalu untuk semen, kandungan semen menentukan kekuatan beton. Semakin tinggi kandungan semen, semakin kuat beton. Namun kandungan semen yang tinggi juga dapat menyebabkan retak dan penurunan ketahanan terhadap air. Lalu untuk beton, lakukan pengujian beton secara berkala untuk memastikan kualitas beton sesuai dengan spesifikasi. Lanjut, Mas. Nah, terakhir di sini ada. Oke, terima kasih. Terima kasih buat presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tutup, Mas. Mas, Mas Hendri.